Saya singkat Ya, aja ya. Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Ya, makasih. Ya Pak Lobo, ya Pak Bobo, teman-teman semua. Ya kiranya Allah Tritunggal menyertai kita ya. Kita mengajari saudara-saudara yang lain juga ya, seperti 2T, Dani, ya Ustadz Kainama masuk ke sini ya, Ustadz ya Somad juga bisa masuk ke sini, kita diskusi ya. Diskusikan itu kan indah, tidak? Saya rasa pemerintah juga memberikan ruang buat kita untuk berdiskusi agama ya, asal kita jangan boleh seperti yang lain gitu ya. Nah, benar Mbak Dia, ya kamu mau percaya apa tidak percaya, ya Yesus itu Tuhan Mbak Dia. Ya, dia Tuhan dan Allah. Ya, mau Anda percaya tidak percaya, dia tetap Tuhan. Pencipta alam semesta. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Coba baca nanti Yohanes 1 ayat 3 itu ya. Jadi Yesus adalah pencipta alam semesta. Ya, maka saya katakan di channel si Aditya kemarin, buktikan Yesus itu Allah. Gampang membuktikan Yesus itu Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia kalau bukan Tuhan? Ya, tidak ada yang bisa menghapus dosa manusia selain Tuhan. Jangan kata-kata yang di channel itu, saya bisa mengampuni dosa. Loh, kamu berdosa. Mana bisa orang berdosa mengampuni orang yang berdosa? Ya, bukankah kita selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pengampunan itu dari Tuhan. Yesus berkata, saya berkuasa mengampuni dosa manusia di bumi. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Ya, dia Tuhan yang kudus dan yang suci. Mengampuni dosa Anda juga, Madia. Sekalipun Anda tolak, kan gitu. Itu aja Pak Bom. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Ya, terima kasih Pak Timothy. Sekarang kita pindah ke Pak Lidara. Silakan. Coba Madia. Ini saya share screen Pak Bom sebentar. Ya, mau tanya Madia dulu nih, apa yang bisa dijawab oleh Madia sang mempesona nih. Aduh, coba Ikam. Nah, Madia tuh. Masih besar, Pak? Ini besar, nah. Coba Madia tuh baca. Nah, itu Madia, coba baca tuh. Ya, nah coba baca tuh. Kenapa kamu bersaksi? Padahal di sini kan harus bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Ini yang suruh Muhammad loh. Coba baca Madia. Madia. Oke, tes 1 2 tes, oke. Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusaid telah menceritakan kepada kami bla 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 sampai Ubad bin As-Samit dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutunya baginya, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, adalah hambanya, dan kalimat Nabi Isa alaihissalam, dan dia letakkan pada Maryam dan ruhnya, surga itu benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah memutuskan mereka yang mana akan memasukkan mereka dikehendaki ke dalam surga, melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendaki, dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Darokini telah menceritakan kepada kami Muhasir bin Ismail dari Al-Ujair dari Umar bin Hani dalam sanad ini dengan semisalnya. Hanya saja dia menyebutkan Allah memasukkan sesuai dengan amalnya tanpa menyebutkan masuk dari pintu surga yang 8 yang dia kehendaki. Apa yang mau ditanyakan di hadis ini, Jula? Ya, kamu bersahadat menyebut bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah enggak? Oke, jadi hadis Muslim ayat 41 ini konteksnya adalah iman, dalil bahwa barang siapa meninggalkan di atas tauhid artinya dalam siapa mengucapkan tauhid maka akan masuk surga. Itu konteksnya. Dalam ini saya baca lagi sekali lagi. Madia, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Kenapa cuma sampai
sampai Muhammad saja, Isa nggak pernah disebut. Coba kamu bersahadat coba. Jadi gini ya Pak Julak ya. Jadi ini kalimat di ini menjelaskan bahwa Islam itu mengakuin, dengan dulu Islam mengakuin syahadat-syahadat sebelum Islam itu datang. Pertama, syahadat di zaman Nabi Musa itu kalau dalam bahasa Arabnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Kalau di zaman Yesus atau Isa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Jangan bobo Yesus. Jangan bobo Yesus Madia. Iya. Sebentar dulu. Enggak sebentar ya. Madia. Udah ngerti. Sekarang kamu baca dulu ini, barang siapa nih yang ngomong siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Barang saya, ya, Pak, bukan barang siapa. Oh, barang saya ya. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini semua bukan barangnya Pak Ciler. Pak Ciler nih datang. Kan Bapak nanya barang siapa? Barang saya, Pak. Tadi si Hanung ada lagi, si Hanung bilang barang si Hanung. Di sini Madia, di sini Rasulullah sendiri yang bersabda, barang siapa, bukan barang Pak Ciler nih, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat harus bersahadat seperti ini, Madia. Coba kamu baca yang benar-benar tuh kata-katanya. Ya, jadi kamu harus bersahadat seperti ini. Kenapa kamu cuman sampai di Muhammad saja, tidak bersaksi Nabi Isa juga, hamba Allah? Coba Madia jelasin. Jangan muter-muter Madia. Jadi gini Julak. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa Islam itu mengakui agama-agama sebelumnya. Agama Nabi Musa, agama Nabi Isa atau Yesus, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Itu dulu kuncinya. Jadi Islam dalam hal ini mengakui kebenaran. Kemudian enggak di mana. Sebentar Bobri. Di mana tertulisnya hadisnya atau tafsirnya yang seperti kamu omongin, di mana? Di mana yang katanya? Dikonfirmasi juga. Dikonfirmasi dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Silakan buka. Coba Pak Bombom. Ajaran sebelumnya. Ya, silakan. Enggak. Ya, Quran berapa? QS 2 ayat 62. QS 2 ayat 62. Ini pengakuan Islam terhadap ajaran sebelumnya yang masih lurus ya, yang masih benar, yang belum menyekutukan Tuhan. Ya, biar kita jelas ya. Coba. Nah, jadi ayat di situ. Nah, coba. Itu buku apa Pak Lidara? Bocoran pertanyaan alam kubur. Apa? Iya siapa supaya jangan disiksa di kubur Pak. Jadi bisa jawab kalau dijawab. Ada tuh bukunya Pak? Ada Pak di Gramedia ini bener Pak. Bener. Astaga naga. 62 kan? 62. Itu saya foto ya, di buku di toko buku Pak, bukan omong bohong. Ada bukunya. Gitu ya. Pecah telur dah ini dah. Pecah telur. Coba Madia bacain Madia coba. Coba Madia tuh baca tuh. Madia. Yang lagi konsultasi sama kain nama itu. Saya bacakan Pak, Iya bacakan. Baca aja Pak. Dia lagi konsultasi sama Tapi ini nggak ada ditanya barang siapa ya Pak? Enggak, bukan barang Ciler, bukan barang King David, bukan barang Timothy, Pak. Kalau ada pertanyaan barang siapa langsung saya jawab barang saya gitu. Madia ke toilet dulu, Madia break sebentar aja. Barang Madia mau ke toilet. Cupento. Aduh, tapi tadi seru. Aku jadi penonton dari luar biasa. Puji Tuhan, haleluya hari ini. Aduh, mantap.
mau masuk nggak bisa soalnya StreamYard saya dipakai untuk relay punya Pak Bom Bom. Luar biasa. Syukurin. Kalau saya masuk tadi yang ada debat kusir nanti sama si Dani. Bukan kusirnya ada tapi delmannya nggak ada, Pak. Aduh, lanjut Pak, lanjut. Iya, mana Madianya? Mana tadi ayatnya tuh? Kok hilang, Pak? Nanti tunggu Madia dulu, Madia ada. Iya, dia lagi itu, Pak. Tadi Pak Dani baru WA saya. Kenapa aku ditendang? Gak ada yang tendang dia kok. Orang dia keluar sendiri. Ini keluar sendiri. Itulah Nanti suka dia frame. Nanti dia framing lagi tuh. Pak Saifuddin takut saya ditendang Iya. keluar. Bener. Enggak, besok Pak Bom Bom besok sore saya ke rumahnya. Saya akan bicara lagi nanti. Soalnya memang lagi sibuk bener dia. Iya ya. Tapi seru juga tadi mendengar Arab KW dengan Arab asli bicara ya Pak. itu namanya Pak Ciler. Pak Ciler itu namanya Alatas. Dia Alatas. Memang dia orang Arab. Dia kalau ditelusuri itu dia turunannya masih ada turunan. Dia Habib juga kalau disebut justru. Dia ada turunan dari Muhammad. Itu Alatas. Iya. Dia timnya Pak Saifuddin ya. Iya, ininya dia datang ke sini juga masuk tim Pak Saifuddin. Maksudnya ini Arabnya di sana karena kan kadang belajar kita bahasa Arab juga. Iya. Oke, silakan dilanjut Pak. Si Sobri barangkali ada yang mau disampaikan. Madia lagi mana? Ya silakan. Iya. Madia lagi terkencing-kencing, Pak. Ya udah silakan yang lain. Silakan si Sobri. Ya, pokoknya kita fokus saja, Pak. Itu kan pertanyaan Pak Lidara tadi. Jelas. Kenapa tidak menyebut nama Isa dalam syahadatnya? Fokusnya itu di situ dia. aja. Jangan kemana-mana. Iya, lihat deh. Makanya. Oke, Madia sudah selesai. Ya oke, Madia sudah. Jadi gini kawan. Ya, jadi hadis ini. Ikam sudah berkami kah? Sudah, tapi kada tiis benar. Masih kada tiis benar. Jorok Ikam nih. Tuh, ini ya. Ini ya Madia. Hadis Muslim ayat 41 ini. Enggak, ini Quran, coba baca. Ya. Ini konfirmasinya. Ini mengkonfirmasi bahwa ajaran sebelum Islam yang baik benar yang masih ya. Sahadatnya mana? Sahadatnya 2 kalimat sahadatnya mana? Oh, kalau sahadatnya redaksinya nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada. Cuman kalau nggak ada jangan kau bawa ke sini. Itu bicara tadi ini aja Pak Bom tadi. Ya, tadi hadis saja, nggak ada korelasinya ini Madia, nggak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya Bu. Pak Bom tolong buka lagi tadi share screen-nya. Ajaran Nasrani itu benar juga. Ini dasarnya bahwa ajaran Yahudi dan Nasrani sebelum Islam datang yang mereka masih tidak menyekutukan Tuhan. Benar juga. Nasrani yang mana? Nasrani yang mana? Di sini syahadat ngomongnya Madia. Pak Bom tolong yang saya share screen. Yang share screen-nya dibuka lagi Pak Bom. Kristen bukan Nasrani. Nasrani itu bidat. Iya. Ya, ya. Kawan-kawan di sini kan jelas tulisannya nih yang merah nih. Rasulullah SAW bersabda. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa, bukan barang paciler lagi ya, jangan barang ciler. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yaitu
Tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah. Kenapa kamu bersyahadat cuma sampai Muhammad Nabi dan Rasulnya saja? Isa nggak pernah kamu sebut. Coba, kenapa itu? Oke. Jadi jawabannya begini. Yang pertama, ini menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Islam, termasuk Nabi Isa Al-Masih sebagai estafet sebelum Nabi Muhammad kan Isa nih. Nah, itu estafetnya mengakui juga, Islam mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai hamba Allah dan anak hambanya yang dimana diletakkan pada Maryam itu dengan ruhnya. Jadi ini pengakuan, karena pada masa itu sebelum Islam datang ada masa fatrah namanya. Iya, kok kamu nggak ngakuin? Kok kamu nggak ngakuin di syahadat kamu nggak ngakuin? Katanya diakui. Karena ini berlaku untuk umat yang sebelumnya pada masa fatrah sebelum dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Apa ini? Saya boleh tanya sedikit? Saya boleh tanya sedikit, Pak. Saya mau minum kalpanas juga. Kalau saya mau minum kalpanas dulu, Pak. Silakan aja. Umat sebelumnya menggunakan hadis ini. Tadi kamu bilang ini dipakai umat sebelumnya. Jadi gini, hadis ini menjelaskan, menerangkan informasi bahwa ajaran sebelum Islam, syahadat mereka itu juga benar, gitu loh. Tetapi pemakaiannya masing-masing di bawah umatnya. Lalu misalkan kenapa enggak? Nabi Musa sesuai umatnya, Kenapa tapi kalian syahadatnya Kenapa kalian enggak mengucapkan kalimat ini? Kalimat Pak ini Bombom. Islam ngakuin kok, semua nabi ngakuin beriman kok. Pak Bombom tampilkan lagi hadisnya, hadisnya, Pak. Tampilkan lagi hadisnya, Tapi Pak. untuk syahadat sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Misalkan Nabi Musa sesuai dengan zaman Nabi Musa. Lagi. Di zaman Nabi Tapi kamu bilang ini mutar. buat umat sebelumnya. Oke, sebentar. Sebelumnya mana pakai hadis? Saya boleh tanya nih, Pak Sang Penggugat, saya boleh tanya. Pacilar dulu. Oke. Tadi Madia mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya ada juga syahadatnya. Artinya kalau di sini Madia, kalau kamu katakan seperti itu, ini tidak berhenti hanya sampai Nabi Isa saja. Harusnya ada lagi Nabi Idris kah, Nabi Zulkarnain kah, Nabi 25. Iya, 25 harusnya begitu sampai ke Nabi Adam. Kenapa di sini hanya Nabi Isa saja yang disebutkan? Kalau kamu mengatakan bahwa umat-umat sebelumnya itu ada syahadat masing-masing nabinya. Kalian mengenal 25 orang nabi. Kenapa hanya sampai Nabi Isa saja di sini? Kan ada lagi tuh Nabi Idris ada, Nabi Nuh ada, Nabi Ibrahim ada, sampai ke Nabi Adam. Nabi Su'aib ada, Nabi Saleh ada. Iya, kenapa nggak ditulis sama dia? Kenapa nggak ditulis itu nama Nabi semuanya? Oke, jawabannya gini. Mengapa tidak ditulis ya? Selain Nabi Isa, karena pertama Nabi Isa ini pemegang pelempar estafetnya, pelempar estafet yang diterima oleh pelempar jadi lu kira lembing lempar, jadi lembing lempar takran, artinya peralihan. Aduh Madia, aku tadi sebenarnya nggak mau lempar. Nanti katanya meledak lagi. Madiam konven. Pak Timothy, Pak Ciler. Madia ini memang luar biasa dia, Madian. Saya salut Pak. Mesti kasih Guinness Book of the Record dia. Karena yang tahu semua tuh hebat Pak. Tapi ujung-ujungnya Pak salah semua Pak. Dia pernah jawab tapi salah semua. Silakan. Oke. Sobre, silakan. Iya. Bentar. Belum kelar. Bentar. Oh iya, silakan. Jadi gini, Nabi Isa mengapa disebutkan dalam hadis itu tadi? Karena yang pertama Nabi Isa ini awal cikal bakal peralihan dari Nabi Isa menuju ke Nabi Muhammad. Ganti lagi. Kurang lebih 600 tahun. Udah lama dia sakit perut. Udah. Cukup Madia. Pak Ciler, ada obat sakit kepala nggak Pak? Saya sudah sakit ini Pak. Semua. Saya udah.
Panas ini Pak, otaknya. Pak Bombom, ada obat sakit kepala nggak Pak Bombom? Madia. Ya udah si Sobri, silakan si Sobri. Ini nyanyi atau tertawa ini? Saudaraku. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saudara media yang terkasih, brother. Iya si Sobri, silakan si Sobri. Ayo, Ya, Bray. sebelumnya Shalom Pak Bombom, Pak Timothy, Pak Lidara, Pak King David, Pak Pembawa Damai, Pak Chiller, Pak Mordecai. Assalamualaikum Bapak Madya. Shalom Pak Sang Penggugat, shalom semuanya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya. Shalom. Iya Pak Madya. Ya Pak. Iya Pak Madya. Saya mau tanya atau kawan-kawan di sini, kalau warokah itu dia sejarah pastinya dia dari mana ya? Pertama saya tanya warokah, nanti kalau sudah dijawab, lalu saya mau lanjut ke Pak Bombom untuk buka ayat. Mungkin Madya atau kawan-kawan yang lain bisa menjawab. Oke, tes 1 2 tes. Oke, sorry belum sempat buka tadi. Jadi Waraqah ini yang jelas itu sepupunya ya, sepupu tetua dari jalur ayahnya Khadijah. Sepupu tetua dari jalur ayahnya Khadijah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih beliau itu meninggalnya kurang lebih 610 Masehi ya, kalau nggak salah sih, dia informasinya seperti itu. Waraqah ini. Seperti itu Ibu Abrel untuk Waraqah. Oke, terima kasih Pak Madya sebelumnya. Pak Chiller atau yang lainnya punya hadis mengenai warokah? Atau Pak King David? Penggugat biasanya penggugat. Sang penggugat biasa yang gugat-gugat aja terus. Ya, nanti saya mau minta tolong dibukakan Pak Bombom. Kalau tidak salah di Kisah Para Rasul berapa itu yang mengenai apa? Sekte Nasrani, mengenai itu saya mau baca, nanti saya mau jelaskan di sini juga. Mengenai apa? Saya kawan. Sekte Nasrani. Yang dia akan ini Pak Bombom, dia akan menghancurkan bait Allah. Maksudnya nama Nasrani atau yang mengenai dia akan menghancurkan bait Allah, bait suci Allah. Kalau tidak salah di Kisah Para Rasul berapa saya lupa. kalau Nasrani ya nama Nasrani tertulis yaitu di Kisah Para Rasul 24. Ya, bisa minta tolong dibukakan ya Pak. Nama Nasrani atau sekte saya nggak tahu kalau sektenya Pak, ada di situ tertulis yang akan menghancurkan bait suci Elohim. bait suci. Iya ada Pak. Ya. Saya pernah sharing di grup juga ya. Coba Ibu Abre ingat apa kata-katanya gimana ya, saya nggak tahu jadi. Kalau Nasrani sih kata-kata Nasrani itu di dalam Kisah Para Rasul 24. Yang ia seorang ini Pak, ia seorang apa? Apa gitu saya lupa ya. Kita baca sama-sama nanti. Seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini ya. Kalau ini Itu yang 24. ini. Ya, benar sekali Pak Bombom. Ya, makanya tadi saya tanya sejarahnya Warokah itu dia dari mana? Karena tadi Madya juga berkata kepada orang-orang Nasrani gitu ya, sedangkan Nasrani bukan orang Kristen. Kristen itu bukan Nasrani. Ya, saya bacakan. Telah nyata kepada kamu bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi.
di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh, agak naikin, mohon maaf Pak. Nah, ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait, naikin Pak, Gini, bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Jadi saya mau tanya, kalau Warokah itu dari mana gitu Madia? Karena Nasrani itu bukan Kristen. Kristen itu bukan Nasrani. jadi udah lari dia. Oke. Ya, silakan dilanjutkan yang lainnya. Pak Dani masuk ya. Pak Dani udah WA. Pak Ibnu silakan masuk, silakan. Tapi tadi untungnya Madia dia meluruskan yang masalah hadis yang ditanya Pak Lidara itu. Tadi kan dia bawa Tuhan Yesus, sedangkan kita tahu dalam 2 Korintus itu dikatakan Yesus yang lain. Berarti Yesus yang tidak Mesias palsu yang tidak diurapi dia. Kalau Tuhan Yesus kan diurapi. Gitu. Dia liciknya colong-colongan sih Madia. Ya, silakan lainnya. Oke, saya tanya dulu ya. Selamat malam pembawa damai. Ini pembawa damai udah panas sekali dari tadi sebenarnya nih ya. Udah mau tanya-tanya. Silakan. Pak Bom. Salam semua. Salam. Begini Pak Bom. Saya kan tadi dari channelnya si Aditya. Saya sebenarnya tidak mau masuk, cuma karena terpancing dengan kata-kata Henbanje itu. Yang sangat sangat tidak karuan lah dia mengatakan. Tadi ada kata-kata yang sangat sakit saya rasa karena dia mengatakan begini, orang Kristen itu menyembah orang Yahudi yang gondrong. Itu kan tidak dan saya masuk situ Pak begini. Saya pertanyakan, orang Kristen mana yang menyembah orang Yahudi yang gondrong? Jangan selalu Bapak memframing kata-kata itu. Dan saya kan begini, Henbanje ini kan setiap di channel Muslim selalu mempojokkan orang Kristen dan selalu menghina orang Kristen. Dan bahkan saya punya videonya. Makanya saya masuk, baru saya tegur juga Aditya. Aditya, kau di sini tidak sportif. Di mana ada orang Kristen di channel ini baru kau bahas Alkitab saya. Mas, Pak Damai tadi tonton saya debat sama dia jam berapa tadi? Jam 2 ya di channel Aditya. Saya udah bungkam mati dia melarikan diri, pura-pura dia mau sholat. Ya saya hajar dia tersungkur tadi, nangis kaing-kaing dia tadi. Ya jam 2:30 kalau nggak salah tadi. Saya hajar dia habis dia. Mati kutu dia. Lanjut Mas. Saya bukan begitunya. Saya begini. Saya kan terus terang. Siapapun mau Kristen kalau menghina ke Islam, saya pun tidak terima. Karena kita ini beragama, artinya kita ini mau damai. Tapi ternyata selama saya lihat mereka ini, mau medianya, mau Adityanya, mau Padaninya, mau pokoknya siapa saja yang punya apologet Muslim ini, kita sebenarnya tidak bisa kasih hati pada mereka ini. Karena mereka ini tidak mencari kebenaran. Mereka ini mau cari kebenaran diri sendiri. Jadi tolong saya terus terang, kalau Rudy Yohanes mengatakan, kalau ada Muslim satu dikeroyok, bukan dikeroyok sebenarnya. Artinya kita ini sebenarnya sudah sopan loh sama mereka. Kita sudah kasih hati ke mereka. Tapi mereka hanya melunjak. Kalau kita dengan dengan hati yang bagus, baik yang kita mau berikan kepada mereka, mereka itu akan injak-injak kita. Mereka akan mau pandang enteng kita. Seakan-akan kita ini tidak punya harga diri. Saya minta maaf sama Muslim. Saya jujur, saya minta maaf. Sebenarnya bukan saya begini. Adakah orang Muslim punya channel yang membedah Al-Quran? Yang selalu yang dibedah itu cuma Alkitab, orang Kristen. Tidak ada channel Muslim yang mau bedah Al-Qurannya sendiri. Kalau banyak orang yang masuk Kristen, jangan salahkan orang Kristen. Salahkan semua apologet Muslim. Kenapa kau bahas kita punya orang Kristen? Dan kau selalu ejek. Kalau di channel Pak Bom masuk Muslim, kan itu diskusi. Ada Muslimnya. Coba lihat semua channel-channel Muslim. Tidak pernah itu, awal mulanya itu bahas Al-Quran. Yang dibahas Alkitabnya orang Kristen. Kau mau jelek orang Kristen terus. Tapi, bukan dengan data. Semua yang diucapkan mereka semua ini, dari hatinya, dari kedengkiannya, dari kemarahannya, dari kebenciannya. Bagaimana caranya orang Muslim tidak mau masuk Kristen? Kalau dengan cara penyampaiannya dengan kemarahan. Saya menangis tadi.
Saya boleh Sebentar potong dulu, Pak. sedikit? Ya silakan, Pak. Jadi begini Pak, ini kan di media sosial ya. Artinya begini Pak, kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah mau masuk ke channel Muslim Pak. Kenapa? Kalau saya masuk ke channel mereka, artinya saya juga membesarkan mereka Pak. Kalau Bapak ikut berdiskusi dengan mereka, itu viewernya akan naik Pak, karena akan ada terjadi debat ataupun tanya jawab. Lebih bagus Pak, kalau menurut saya, ya biar saja mereka ngoceh Pak. Mereka ngoceh apapun terserah lah. Nggak usah ditonton, itu aja Pak kuncinya. Kalau kita lihat channelnya Aditya itu sebenarnya nggak berkembang Pak. Itu channel sudah setahun lebih. Tapi dia punya subscriber masih 1.550. Nah, akhir-akhir ini saya lihat channelnya itu penambahan subscribernya adalah ya. Itu kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan diskusi di channel mereka, kita masuk, itu subscribernya akan semakin banyak, Pak. Nah, caranya bagaimana kita, saudara-saudara Kristen ini untuk mematikan channel-channel seperti itu? Jangan ditonton dan jangan masuk, itu aja, Pak. Paling gampangnya begitu. Kalau saya pribadi ya, Pak, sorry, saya tidak pernah ngintip-ngintip channelnya Muslim sebenarnya. Jadi, paling saya lihat di channel-channel kayak siapa namanya Luis Prasetyo, kan dia suka itu membahas komentar katakan pidato ataupun khotbah dari ustadz-ustadz Muslim, tapi di channelnya Luis Prasetyo kalau saya lihat ya. Nah, tapi kalau saya masuk ke channelnya mereka, saya nggak pernah mau, karena itu akan membuat mereka akan semakin besar. Jadi setuju. Buat saudara-saudaraku di sini, kalau kita memang tidak suka, tidak mau channel itu berkembang, jangan masuk untuk berdiskusi, itu aja Pak. Jangan, apalagi untuk berdiskusi. Hati-hati, semakin nanti kita kalian dituntut lagi. Iya, semakin kita berdiskusi dengan mereka ini, channelnya akan semakin besar. Mereka memancing Pak sebenarnya. Memancing kita untuk ikut masuk. Itu kok sebenarnya. Silakan Pak. Itu dari saya Pak. Saya begini kan. Saya juga sudah malas masuk di channelnya si Aditya ini. Cuman karena begini kan, kebetulan tadi tidak ada yang live. Saya masuk, saya nonton sebenarnya. Tapi karena si Hein Bance ini kan dari awalnya sudah cara ngomongnya sudah tidak enak, saya masuklah. Saya cuma tegaskan begini, tunjukkan saya ayat di mana itu Yesus menikah. Buktikan sama saya di mana ada Yesus menikah dan mempunyai anak. Nah, ini kan tidak bisa jelas, tunjukkan sama saya. Bahkan dikatakan begini, Yesus tidak makan babi, kenapa kalian makan babi? Saya katakan begini, apa hak kamu mengatakan kalau saya mau makan babi, Yesus tidak makan babi? Apa urusan kamu? Kamu mau suruh saya makan babi? Apa saya merugikan kamu kalau saya makan babi? Itu tidak merugikan kamu. Saya kalau misalnya saya rugi, saya sendiri rugi. Ya, itu artinya Bapak terpancing sehingga kan emosi, Pak. Semakin Bapak emosi, semakin banyak yang like itu, Pak. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang nonton dan akan semakin banyak yang subscribe. Itu, Pak, sebenarnya. Betul. Saya setuju dengan Chiller ya. Saya boleh dikatakan tidak pernah mau nonton. Ini dulu pernah sekali saja dibahasin itu. Sekali saja. Tapi setelah saya lihat logatnya seperti begitu, caranya seperti begitu, ya, yang dibahas bukan Al-Quran, kitab mereka ya, bukan. Ya. Berarti saya harus bertobat nih. Udah 2 kali saya gak tobat Ya. Kemudian begini. Setuju juga itu Pak Chiller. Setuju. Efek negatifnya begini Pak Timothy itu ya, Pak Timothy ya. Bentar ya. Iya, 2 kali saya udah masuk Pak Mordecai. Saya tobat malam ini. Iya. Kita buang efek negatifnya begini, Bro. Efek negatifnya begini, Bro. Efek negatifnya begini. Halo? Aduh. Efek negatifnya begini. Efek negatifnya, ketika kita nonton punya dia membahas Alkitab, mempelintir, ya, kemudian penuh tuduhan, fitnahan, gitu ya. Kita timbul emosi, ya. Betul. Ketika mereka masuk ke channel kita, itu ada rasa kejengkelan. Betul. Ya. Tingkat emosional kita itu sangat tinggi. Nah, bagaimana cara menghindari ini? Lebih baik, betul kata Pak Bombom, betul kata Pak Chiller, lebih baik jangan ditonton. Ya, betul. Kita fokus saja memberitakan firman,
Tuhan, mereka masuk ke sini. Oke, kita beritakan firman Tuhan, tapi kalau dia mengeyel, bolehlah kita suruh dia baca kitab mereka. Ini apa maksudnya? Ya. Ya, Tapi kita tetap fokus ya. Nah, Pak Ciler kan saya lihat bagus sekali nih Pak Ciler nih ya. Tekniknya bagus ya. Tidak pernah mau buka kitab mereka, tetapi ketika mereka ngeyel, silakan kamu baca. Baca kan begitu. Nah, itu nggak masalah kan. Jadi untuk pelajaran bagi mereka itu. Iya Pak Mordekai, Pak Damai. Saya juga sudah ingatkan Pak Bom kan udah berapa kali kalau saya mohon maaf saya nggak akan mau masuk karena apa? Satu, saya merendahkan diri saya. Kedua, saya merendahkan Alkitab saya. Betul. Jadi karena apa? Masuk ke tempat mereka sama saja kita masuk ke sarang gorila dan sarang serigala. Jadi saya nggak pernah mau nonton, paling kalau memang saya mau kutip ya, saya download dulu. Saya download aja. Nah, baru kita hebatnya channel Pak Bom ini yang saya suka. Ketika mereka masuk ke sini, mereka membahas Alkitab, Pak Bom tegas. Pak Bom tegas. Nah, ini yang saya suka, ya. Pak Bom tegas mengatakan ini kitab kami, ini begini. Tak berdaya mereka kan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu kan. Semoga channel-channel yang lain juga bisa begitu ya. Kita besarkan channel ini aja Pak, channel Kristobar ya yang akan itu aja Pak. Saya begini Pak, saya kira kan awal mulanya karena kita lihat di Indonesia ini kan yang selalunya yang kacau itu tentang agama. Saya kira saya kan artinya mau masuk di channel Aditya, artinya marilah kita dinginkan suasana tentang agama ini. Tapi yang saya lihat Aditya ini sudah hampir mau setahun saya lihat dia ini begitu-begitu terus. Tidak ada perubahan di channelnya, makanya saya sudah malas masuk. Dan apa yang ada di Aditya itu cuman selalu yang ada hujatan. Saya terus terang, saya minta maaf sama Pak Cice Killer, Pak Lidaras. Terus terang, awal mulanya saya lihat Bapak ini, saya sangat sakit hati dengan Bapak. Karena Bapak sering mentertawakan. Bro, percaya nggak bro? Orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang rendah hati. Orang yang benar-benar mau cari kebenaran. Pertama, itu yang perlu kita catat ya. Nah, ketika mereka menuduh kita fitnahan di kitab mereka, bagi mereka yang rendah hati, mereka tidak tinggal diam bro. Pasti mereka cari kebenaran. Mereka akan selidiki benar nggak nih yang dikatakan mereka ini. Nah, orang-orang seperti itu pasti akan menerima Tuhan Yesus. Pasti, saya jamin itu. Ya, jadi kita jangan takut. Kalau saya sih, ya, kalau saya tidak takut sama sekali mereka seperti itu. Ya, cuma kita lebih baik jangan kita tonton karena akan mempengaruhi psikologis kita. Ya, nah itu cara-cara mereka mengendalikan kita. Jangan sampai mereka mengendalikan kita gitu. Saya awal mulanya begini semua. Saya sangat sabar sedikit Pak ya. Silakan Marwan. Sebentar Pak Marwan, biar Pak Damai mau sebentar Pak Pembawa Damai dulu biar selesai Pak Marwan sebentar Pak. Awal mulanya saya jujur saja, saya tidak setuju dengan kalian semua. Jujur, saya sangat tidak setuju dengan apa yang kalian bahas di room ini. Tapi saya mulai tersadar karena sebelum itu saya berdoa, Tuhan, apa yang saya ingin persatukan di Indonesia ini tidak bisa Tuhan. Apa itu Tuhan katakan? Mereka tidak mau cari kebenaran. Mereka hanya ingin memperolok agamamu. Saya menangis terus terang, saya bilang, berarti Tuhan saya salah sama mereka yang saya tidak suka tentang Pak Cekler, Pak. Pokoknya semua yang bahas-bahas Quran itu. Saya minta maaf sama kalian semua. Jujur. Saya ada mungkin rasa kepahitan sama kalian. Amin. Saya sebenarnya, amin. Haleluya. Tapi sebenarnya kita harus membahas dengan begini. Kita tidak boleh lemah dengan mereka. Kita harus tegas. Dan puji Tuhan saya terjawab doa saya tadi dibantu haki kalian harus tegas. Sampai dengan ketegasan itu. Sebenarnya kondisinya begini Pak Pembawa Damai. Bapak boleh putar di channel-channel yang sudah agak lama. Apakah itu channelnya Pak Yusuf atau channel-channel yang sudah lama lah ya. Teman-teman, boleh Pak Bom bicara ya. Silakan Pak Bom bicara ya. Nah. Saya belum bicara. Bentar.
Sebentar. Sebentar. Pak Bom dulu, sebentar. Pak Bom dulu. Kasihan deh Marban, masa kamu Malam yang punya channel. ini nanti jangan sampai jam 5 subuh. Pak Marban, sampai jam 5 subuh, jangan khawatir. Bentar ya. Saya ingatkan sama teman-teman Kristen, dia dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Silakan baca ya, teman-teman. Yang apologet. Bukan saya mengajak untuk saudara, tidak. Saya cuma menyampaikan. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, 1 Petrus 3 ayat 15. Maksudnya begini, kalau mereka menghujat kita tentang Alkitab, nggak usah kita bantah dengan cara masuk ke situ. Nanti sampai di situ kita tak kancing lagi, nggak bisa jawab, bikin malu-malu kan? Jadi kita masuk di mereka. Kalau kita punya channel ini nggak pernah bahas kitab mereka. Nanti mereka masuk, baru mereka bertanya, baru kita jawab. Tapi kalau saya nggak pernah khotbah mengenai kitab mereka, saya alergi, nggak bisa saya. Saya paling membahas tentang Alkitab. Kalau mereka bertanya, saya jawab. Seharusnya mereka yang ingin membahas Alkitab, mereka harus masuk di kami. Ya, tapi mereka terbalik. Mereka memancing kita untuk membahas Alkitab di luar. Itu namanya kita merendahkan diri. Nah, kita punya kitab kok, kita mau ke sebelah. Kalau mereka mau bicara ini, pesan saya buat apologet Kristen. Itu namanya kita membawa kaki kita cuma 2. Satu di penjara, satu mati. Saya ingatkan ya. Ingat, biar kalian tutup layar, kalian diketahui. Sekarang teknologi canggih. Itu pesan saya saja. Hati-hati kalau ke sebelah ya, jangan sampai dipancing. Terima kasih banyak. Kalau saya Pak Bom jelas saya tidak mau masuk ke mereka. Satu, merendahkan diri, dan saya merendahkan Tuhan saya dan kitab suci saya nggak mau. Gitu. Betul. Nah, kalau kita sendiri, seperti saya sebenarnya awal-awal itu pernah melakukan live sendiri. Terus terang saya harus banyak belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, apa mengenai Alkitab kita, mengenai Al-Quran juga. Di mana saya harus belajar? Di tempat orang yang bisa memberikan saya ilmu. Makanya saya masuk ke channelnya Solata ini. Ya puji Tuhan Pak Bom dengan teman-teman di sini menerima saya dengan baik gitu ya. Apa yang bisa saya berikan, sumbangsi saya di sini, saya sampaikan, saya berikan. Karena kalau kita bukan tidak bisa live sendiri ya, tapi ilmu kita ini nggak cukup. Makanya saya nggak berani untuk live sendiri. Apalagi membahas-bahas Alkitab ataupun membahas Al-Quran, nggak berani saya. Kenapa? Karena ilmu tidak cukup, itu satu. Di sini saya dapat banyak ilmu. Dari Pak Bom banyak dapat ilmu, dari Pak Mordekai juga banyak dapat ilmu, Pak Timothy, Pak King David, Pak Sang Pegugat, Pak Lidara, Pak Marban, semualah yang sering muncul di channel ini. Saya jujur ya, semenjak saya ikuti channel Pak Bom, saya itu jadi rajin membuka Alkitab. Ya itu dia Pak. Betul. Saya mau melawan Pak Bom begitu. Amin. mau gelut sama Pak Bom ya, Pak Mordekai. Iya. Tapi biarkanlah tuh hikmatkan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Pak Mordekai, baru tadi sore saya live sama Pak Bom berdua. Saya tanya sama Pak Bom, gimana sih cara Bapak kok bisa hafal semua ayat Alkitab tertulis di mana? Coba belajar, saya bilang. Jadi memang kalau misalnya di channel-channel kayak Aditya, itu isinya sampah, Pak. Saya pernah nguping sebentar aja, saya tinggalkan. Karena memang isinya sampah, Pak. Nah, kalau di sini, kalau di channel kayak channelnya Pak Bom Solata ini, tadi Pak Bom juga mengatakan beberapa kali bahwa kita ini sebenarnya saling mengisi. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang sering muncul di channel ini sangat-sangat menguasai semuanya. Tidak ada. Tidak akan ada satu manusia pun yang sempurna. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna. Nah, di sini kita saling mengisi, saling membantu, saling asah, belajar, sama-sama belajar, Pak Taylor, sama-sama belajar, saling menutupi dan kekurangan kita masing-masing, kita kelebihan orang. Betul begitu, Pak. Jadi gini, saya usul, boleh saya usul ya, teman-teman. Saya usul ya. Bicara. Tunggu sebentar, Pak Marban, habis saya NT ya. Saya usul sebentar aja.
Makanya Pak Marban jangan lambat-lambat masuk. Kasihan Marban. Jadi begini, teman-teman, kita boleh tadi yang Pak Chiller ngomong, saya benar-benar itu inspirasi bagus ya. Saya sudah pernah discuss juga sama Pak Lidara. Kalau kita lihat channelnya si Bro Luis ya, Luis Prasetyo sama Didit ya. Saya lihat viewernya dia itu banyak loh Pak, nggak sedikit loh. Hanya dia bikin itu bantahan-bantahan apa yang disampaikan oleh Kainama, oleh Doditan dan ustadz-ustadz lain, dia bikin video bantahan saja ke Nandar kemana itu. Bapak lihat dia punya viewernya berapa itu? Ada yang 20.000, 23.000, ya. Jadi mungkin yang punya channel kan Pak Lidara, ya kan, Pak Chiller, Pak Bom. Jadi kita live 1 jam, mono saja Pak, 1 jam mono, bantah yang mereka hinakan kitab kita bantah secara mono juga Pak. Itu cukup Mantap. 1 jam saja Pak. Mantap. Cukup 1 jam. Bagus. Live Benar, langsung. Bapak lihat tuh, viewernya banyak banget. Setuju. Tapi Tapi harus judulnya menantang. Judulnya harus menantang. Gitu loh. Sebatas kita sebatas menangkal saja. Iya, Betul. iya, menangkal, Ya. Kita menangkal. mengantisipasi, mengantisipasi. Dan kita gunakan ayat-ayat dan kita gunakan ayat-ayat Alkitab. Apaan Pak Marban bicara Iya. nih, kasihan Pak Marban mau bicara. Jadi udah selesai belum? Kalau belum selesai, udah ngomong. Sudah. Enggak. Oke, salam semua. Waduh, saya berapa kali masuk lempar terus dari tadi itu. Ada jin. Jadi kalau saya menanggapi Bapak yang tadi ya, Bapak siapa tadi ya? Yang masuk ke channel itu katanya. Pembawa damai. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya pernah masuk ada berapa kali ya. Tapi harus saya siapkan dulu pikiran dan hati saya, jangan sampai emosi. Kalau itu kita tidak bisa kontrol, habis kita. Karena apa? Itu dihajar terus kita, di framing terus. Nah, itu satu. Terus kedua, ya sebaiknya ditonton aja kalau memang mau ditonton ya, nggak ada salahnya ditonton. Sebab begini, kalau kita tonton artinya kan kita ada apa namanya? Kalau saya begini, kalau saya tonton, saya akan gali lagi benar nggak yang dia bilang begitu. Artinya saya jadi membuka lagi Alkitab saya, apa yang dia katakan itu mungkin itu ya, mungkin apa namanya lebih bagus ya. Wah, ada telepon lagi nih. Udah lanjut dulu. Biar saya angkat telepon dulu. Saya nanggapi Marban sedikit ya. Iya, ada benarnya juga pendapat Marban ya, ada benarnya. Tapi itu kembali ke diri kita masing-masing ya, watak kita masing-masing lah. Saya jujur, kalau watak saya nggak bisa. Ya, ketika saya mendengar mereka ngomong seperti itu, psikologi saya akan gimana ya, terasa benci terhadap mereka begitu. Nah, bagaimana untuk menghilangkan rasa benci? Kita katakan guys, sama sekali saya nggak nonton. Iya, gitu ya. Itu sama. Tapi kalau Marban bisa mengatasi tidak seperti saya, nggak masalah, saya kira. Minat Gitu, fostering beda Pak. Iya. Enggak, kalau saya begini. Watak Marban kan beda dengan saya. Marban kan beda dengan saya. Ya, saya ini terbawa. Pak Marban ini lagi terima telepon kayaknya. Di mute dulu Pak Bom. Dia ngomong. Ini kan ini King David ada 2 ini King David nih. Waduh, ada yang serupa kan nih King David nih. Terlempar. Pakai 2 HP dia. Pakai 2 HP dia. Yang mana nih? Yang aktif yang mana ini? Yang mute nggak aktif berarti. Yang mute nggak aktif. Yang mana nih? Ini yang di bawah nih kayaknya. Yang di bawah Pak yang aktif Pak. Oh iya, oke. Kok bisa 2 gitu Pak? Pakai 2 HP. Bisa terlempar gitu Pak. Dia terlempar sendiri, keluar sendiri. Kok bisa? Mana si Marban lagi? Marbannya kemana?
Loh, Pak Marban mana? Gara-gara ke bawah. Berarti Pak King David tuh ketularan Marban tuh. Iya tuh. Peneritanya Pak Bombom. Bukan lain. Jadi gini Pak, yang paling tepat sih nggak usah masuk ke dalam sana. Jadi Benar. bukan soal kita bisa menahan emosi. Saya pun bisa menahan emosi. Tetapi bukan masalah menahan emosinya. Kita jadi bulan-bulanan mereka karena mereka tujuannya bukan cari kebenaran. Enggak, Marban tadi itu bukan bilang masuk, nonton. Oh nonton ya nonton. Oh nonton iya. Iya. Kalau nonton nggak apa-apa, makanya saya copy sesuai Pak King David, saya udah bicara. Nanti kita bantah seperti Luis Prasetyo, saya akan bantah memakai ayat Alkitab kan begitu. Saya ambil positifnya ya, berarti untuk oknum-oknum yang bicarakan Tuhan Yesus menista dan lain-lain, berarti Tuhan Yesus keren ya, terkenal ya. Iya. Bangga ya punya Tuhan terkenal ya. Kalau diomongin setiap hari bangun tidur, mau tidur terus bangun tidur diomongin Tuhan Yesus kan berarti top, makotop. Oh keren ya. Kita punya Tuhan terkenal, puji Tuhan.